Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdayu Hasmir, NIM 091058091904 dari Universitas Muhammadiyah Sedenreng Rapang, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Agribisnis semester 6. Nah, langsung saja di sini saya akan memaparkan materi mengenai inovasi manajemen produk. A. Pemilihan proses. Proses dapat digolongkan menjadi dua kategori besar, yaitu yang pertama, operasi berselang atau intermittent operation, adalah proses memperoleh beragam produk dalam volume terbatas dan dengan kebutuhan pemprosesan yang berbeda-beda. Dan yang kedua, operasi berulang atau repetitive operation, adalah proses memproduksi satu atau beberapa produk standar dalam volume besar. Nah, kedua kategori proses ini dapat disetarakan menjadi dua kutub segaris atau kontinum. Kemudian, di antara kedua kutub tersebut dapat diidentifikasikan berbagai kategori turunan yang mengandung karakteristik keduanya. Menurut peletakan fungsi penyimpanan, maka proses produksi dapat dibedakan menjadi tiga macam. Yang pertama, make to stock atau MTS adalah strategi produksi tradisional yang digunakan oleh bisnis untuk mencocokkan persediaan dengan permintaan konsumen yang diantisipasi. Yang kedua, assemble to order atau ATO adalah sistem produksi yang menjalankan proses produksi komponen untuk menjamin ketersediaannya dalam stok dan baru melaksanakan perakitan merespon. Dan yang terakhir, make to order adalah sistem produksi yang menjalankan proses reduksinya merespon pesanan permintaan yang diterima. Proses proyek atau project process adalah proses membuat satu macam produk tepat sesuai dengan spesifikasi pelanggan. Proses tumpukan atau batch process digunakan untuk memproduksi dalam jumlah kecil dalam satu tumpukan sesuai spesifikasi pelanggan. Proses line atau line process digunakan untuk memproduksi produk standar dalam jumlah besar. Proses continue atau continue process adalah proses untuk memproduksi produk standar dalam jumlah sangat besar. Perancangan proses. Analisa aliran proses atau process flow analysis adalah teknik untuk meninjau langkah pemrosesan dari input sampai output dengan tujuan memperbaiki desain. Nah, alat yang digunakan adalah bagian alir atau process flow chart, yaitu skema yang menggambarkan aliran proses. B. Pemilihan teknologi. Pengertian teknologi. Ada dua definisi teknologi. Definisi yang lebih luas adalah teknologi merupakan aplikasi pengetahuan untuk memecahkan masalah manusia. Sedangkan definisi yang lebih sempit merupakan teknologi adalah rangkaian proses, alat, metode, peralatan yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Strategi teknologi dimulai dengan strategi usaha dan strategi operasi yang menjalankan visi dan misi perusahaan. Misalnya, jika misi itu adalah produsen berbiaya rendah, maka strategi teknologi ditujukan pada pengembangan teknologi yang memungkinkan biaya rendah dan juga teknologi baru yang harus dievaluasi atas kemampuan biaya yang rendah. Teknologi dan manajer. Pemilihan teknologi adalah keputusan yang sangat penting dan salah satu hal yang menarik bagi manajer dalam semua fungsi. Keputusan ini tidaklah bersifat teknik, tetapi akan mempengaruhi modal, sumber daya manusia, dan sistem informasi. Sehingga semua manajer haruslah tertarik dalam pemilihan teknologi dan bagaimana mempengaruhi bisnis secara keseluruhan. Yang kedua, manufacturing yang dibantu oleh komputer. Pentingnya pabrik masa depan bukanlah sedikit orang, tetapi pabrik yang masuk dalam interaksi komputer. Pabrik di masa depan akan menggunakan komputer untuk memperkenalkan produk baru,
desain proses, perkiraan dan produksi, serta pengendalian persediaan. Itulah tadi materi yang sempat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.